Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Parlita Siregar, NPM 22311414146, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswa PMM 3 Unisma Malang. Di sini saya akan membacakan dan meresensi dua karya sastra. Yang pertama puisi dan yang kedua adalah novel. Baiklah, di sini saya akan membacakan karya sastra pertama, yaitu buku puisi yang berjudul Tangan-Tangan Kisah karya Ubaidillah Al-Ansori, di mana buku ini diterbitkan oleh Sosoran di Jalan Sriwijaya nomor 57 Pematang Siantar dengan cetakan pertama pada Januari tahun 2022. Sebelum saya membacakan resensi dari buku Tangan-Tangan Kisah ini, saya akan membacakan sedikit biografi mengenai Ubaidillah Al-Ansori tersebut. Buku ini adalah buku yang merupakan salah satu karya dari dosen saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kampus asal saya, di mana beliau adalah sastrawan muda di Sumatera Utara. Tetapi saat ini beliau sudah melanjutkan studi dan karya sastranya di Padang Panjang, yaitu Sumatera Barat. Buku ini adalah salah satu buku yang menarik untuk saya baca karena buku ini menuliskan sebagai pernyataan singkat yang menguar kecintaan. Tak hanya itu, buku ini juga mengandung hasrat yang sangat dalam kisah perjalanannya. Saya menyukai buku ini karena saya adalah seorang wanita yang menggemari untuk membaca buku puisi keromantisme. Dikarenakan karya sastra ini mengenai percintaan yang romantis, kesetiaan, ataupun hubungan yang berjarak jauh, atau yang sering kita sebut adalah LDR. Saya tertarik untuk membeli buku ini dan membacanya. Karya beliau terdapat beberapa, yaitu salah satunya Setungkul Benang dan buku Tangan-Tangan Kisah ini. Saya juga tertarik untuk membaca buku ini dikarenakan jikalau saya sedang sedih atau galau, saya membaca buku ini untuk mengembalikan gairah semangat saya dari tiap bait syair yang memiliki makna sejalan dengan hal yang saya rasakan. Saya akan membacakan satu bait di halaman pertama dan halaman terakhir. Halaman pertama itu, dan ia kirimkan surat yang mengecup selamat datang. Dan bagian halaman terakhir terdapat syair atau bait. Pada halaman pertama, kita kerap mengecup selamat dan mengecup pada tiap lembar, tapi lupa cara mengingat luka yang masih membekas pada halaman sebelumnya. Mengenai tanggapan orang-orang tentang buku Tangan-Tangan Kisah ini, yaitu buku ini sangat memiliki makna yang dalam untuk para kaum remaja yang mempunyai hasrat cinta, kesetiaan, maupun yang sedang galau. Oleh karena itu, diminati para kaum remaja untuk dibaca dan dianalisis lebih dalam. Karya sastra kedua yang akan saya baca dan saya resensi yaitu novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini merupakan karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau populer sebagai Buya Hamka dan terbit pertama di tahun 1939. Sebelum saya memasuki resensi dari novel tersebut, saya akan membaca biografi mengenai Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Agam, Sumatera Barat. Hamka meneruskan sekolah agama di Dinia School yang membuatnya pandai berbahasa Arab. Ia lalu melanjutkan sekolahnya ke Tawalib di Padang Panjang untuk menghafal kitab klasik, nahwu, dan sorof, juga syair berbahasa Arab. Namun sebagai remaja yang normal, Hamka dikisahkan juga suka menonton film bioskop. Dari situ kecintaannya pada sastra makin besar. Selain piawai dalam bidang agama yang membawanya menjadi seorang tokoh agama yang disegani, Hamka dewasa juga adalah seorang sastrawan yang handal sekaligus guru juga jurnalis. Adapun karya dari
Hamka. Salah satunya yang paling populer adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah serta novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Resensi dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yaitu pendekar Sultan membunuh mamaknya, saudara laki-laki ibunya, karena masalah warisan, sehingga ia harus dihukum dengan diasingkan keluar dari Batipu, Minangkabau, dan dipenjara di Cilacap selama 12 tahun. Selesai menjalankan hukuman tersebut, Sultan pergi merantau ke Makassar dan berjumpa dengan wanita bernama Daeng Habibah dan ia menikahinya. Kemudian mereka melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Zainuddin. Namun tak lama setelah melahirkan, Daeng Habibah meninggal karena penyakit dan Sultan pun menyusul tak lama setelah istrinya meninggal. Setelah dewasa, Zainuddin ini memutuskan pergi ke tanah kelahiran ayahnya di Batipu, Minangkabau. Akan tetapi bukannya disambut dengan baik oleh sanak keluarga sang ayah, Zainuddin ini malah diacukan karena ia memiliki darah ibu dari luar suku Minangkabau walau ayahnya berasal dari sana. Jadi di adat Minang itu lebih dominan kepada seorang ibu yang sangat mewarisi suku ataupun keturunan. Dikarenakan Zainuddin ini memiliki ibu bersuku Bugis, jadi terputuslah budaya ataupun adat istiadat dari keturunan ayahnya di Minangkabau. Zainuddin ini memiliki seorang teman bernama Hayati, wanita asal Minang yang kerap jadi tempatnya berkeluh kesah melalui surat. Keduanya kemudian kelamaan saling suka karena Hayati merasa kasihan pada Zainuddin yang terlunta-lunta. Namun, Mama Hayati ini menyuruh Zainuddin pergi keluar dari Batipu karena tak suka dengan hubungan mereka. Zainuddin pun pergi ke Padang Panjang, meninggalkan Hayati yang berjanji untuk setia. Kemudian Mama Hayati ini menjodohkan Zainuddin dengan salah satu pemuda kaya yang bernama Aziz, pria Minang yang berasal dari keluarga terpandang, dan Hayati mau tidak mau menerima pinangan Aziz dan menikah dengannya. Zainuddin ini mengetahui bahwa kekasihnya Hayati sudah menikah dengan pria lain. Kemudian memutuskan pindah ke Batavia bersama dengan temannya yang bernama Muluk. Setelah Zainuddin ini merasa galau dan sedih karena Hayati dijodohkan dengan pemuda kaya, ia memutuskan untuk menjadi penulis yang karya-karyanya disukai banyak orang. Setelah itu ia kembali hijrah ke Surabaya dan tinggal di sana dengan pekerjaan yang mapan. Tak disangka Aziz ini, suami Hayati ini pun pindah ke Surabaya bersama Hayati istrinya. Namun karena sering bertengkar, rumah tangga Aziz dan Hayati ini terpaksa berpisah. Singkat cerita, Aziz ini memutuskan untuk membunuh diri dan menuliskan surat wasiat untuk Zainuddin. Ia meminta Zainuddin ini menjaga Hayati. Tapi Zainuddin ini menolak menerima Hayati kembali karena sakit hati wanita itu sudah mengkhianati dirinya. Ia malah membelikan untuk Hayati sebuah tiket kapal Van der Wijk yang berlayar dari Jawa ke Sumatera. Jadi Hayati ini dibelikan tiket untuk pulang ke Sumatera. Tak lama kemudian di perjalanan kapal Van der Wijk ini tenggelam, namun sebagian penumpangnya berhasil diselamatkan di rumah sakit wilayah Tuban. Dan Zainuddin yang mendengar kabar tersebut segera berangkat ke Tuban untuk mencari Hayati. Di rumah sakit ia menemukan Hayati sedang sekarat dan kemudian meninggal dunia. Muluk, teman Zainuddin, mengatakan bahwa Hayati sebenarnya masih mencintai Zainuddin. Mendengar hal itu, Zainuddin menyesali dirinya setelah memakamkan Hayati. Zainuddin pun dilanda kesedihan yang panjang dan jatuh sakit pula. Melalui novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Hamka mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batas-batas agama, ras, dan budaya. Namun, dalam mengikuti cinta, seseorang harus tetap memegang teguh nilai-nilai kehidupan yang baik dan menjunjung tinggi martabat diri sendiri serta keluarga. Saya memberikan pesan amanat, diantaranya janganlah menilai segala sesuatu
dengan materi karena materi tidak menjanjikan kebahagiaan. Seperti saat Hayati menikah dengan Ajis yang berasal dari keluarga kaya, ia tak merasa bahagia karena Ajis ternyata seorang pemuda yang tidak bertanggung jawab. Sekian resensi dari 2 karya sastra yang saya baca. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.